pagi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas disilahkan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah terlebih dahulu ya. Baik Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Melsi, Pagi Ibu. Nyari, hadir Ibu. Zahra, hadir Ibu. Baik anak-anak di kelas ini hadir semua ya, lengkap. Tolong dipertahankan ya anak-anak hadirannya setiap hari. Baik Ibu. Baik anak-anak, ada yang masih ingat tidak kita minggu lalu belajar tentang apa? Melsi, silakan. Minggu lalu kita mempelajari tentang teks hafalan hasil observasi Ibu. Betul sekali, minggu lalu kita belajar teks laporan observasi. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang mengamati lingkungan kita ya anak-anak. Nah, untuk minggu ini sekarang kita akan mempelajari tentang karya ilmiah yang lebih sistematis lagi. Kan kalau minggu lalu kita belajar tentang lingkungannya, sekarang sudah tentang alam. Mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam. Ada yang sudah belajar, ada yang sudah mempelajari materi ini belum sebelum memulai kelas anak-anak? Tidak ada ya? Belum Ibu. Ibu akan menjelaskan ya. Jadi mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam. Karya di sini ada contoh. Di sini ada foto Sungai Cisadane. Bisa dilihat ya anak-anak, sungainya sangat kotor sekali. Nah, kita sebagai masyarakat itu bagaimana sih untuk mengatasi lingkungan yang sudah tercemar buruk seperti ini? Salah satunya itu dengan menulis karya ilmiah tentang alam. Kita mengamati masalah tentang alam yang contohnya banjir atau sungai tercemar seperti ini, terus kita temukan solusinya bagaimana. Yang kita tuliskan dalam bentuk karya ilmiah tentang konservasi alam. Di sini ada pengertian tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil pemikiran, pengamatan, atau penelitian yang disusun secara sistematis, logis, dan menggunakan bahasa yang baku serta objektif. Tujuan karya ilmiah adalah menyampaikan pengetahuan atau solusi terhadap suatu permasalahan secara ilmiah. Kemudian ada ciri-ciri karya ilmiah. Menggunakan bahasa baku, objektif, berdasarkan fakta, data, atau hasil penelitian. Selanjutnya disusun secara sistematis, yaitu harus berurut dimulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat ada bersifat logis dan rasional. Dan yang terakhir adalah bertujuan memberikan solusi terhadap masalah tertentu. Ada pula tentang struktur umum karya ilmiah yang berisi empat struktur. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua
yang berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu sumber rujukan yang digunakan. Jadi karya ilmiah ini harus memakai daftar pustaka, yaitu sumber rujukan yang kalian gunakan atau sumber referensi yang kalian gunakan saat membuat karya ilmiah tersebut. Mengapa harus ada daftar pustaka atau sumber referensi? Karena karya ilmiah ini ada data dan hasil penelitian dan analisis yang dimana itu isi atau pembahasannya itu harus secara ilmiah, tidak boleh asal-asalan. Oleh karena itu harus ada daftar pustaka atau sumber rujukan. Kemudian ada ciri bahasa karya ilmiah. Ada 4 ciri bahasa, yaitu yang pertama menggunakan kalimat efektif dan baku. Yang kedua, tidak menggunakan kata ganti orang pertama, saya atau kami. Jadi menurut maksud dari poin nomor 2 itu, saat menulis karya ilmiah, penulisnya itu tidak boleh menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu saya atau kami, tapi menggunakan kata penulis atau pengarang. Yang ketiga, menghindari emosi atau pendapat pribadi. Maksud dari poin 3 ini, karya ilmiah itu harus diteliti secara objektif, tidak boleh bersifat objektif, yaitu seperti pendapat pribadi. Kemudian yang terakhir, menggunakan istilah ilmiah sesuai bidang pembahasan. Maksud dari nomor 4, menggunakan istilah sesuai bidang pembahasan itu, misalkan kalian membuat karya ilmiah itu tentang lingkungan, ya itu kalian harus menggunakan istilah kata yang sesuai dengan bidang lingkungan tersebut. Kan tidak mungkin ya kalau misalkan kita meneliti karya ilmiah tentang lingkungan, tapi kita itu memakai istilah ilmiah di bidang pendidikan, itu tidak nyambung ya anak-anak. Baik, ada yang bisa menyebutkan ulang tidak ciri-ciri karya ilmiah? Zahra, silakan. Ciri-ciri karya ilmiah baca buku dari buku dan fakta data atau penelitian. Yang ketiga bisa mensiasati dan kelompok nasional kemudian terakhir tujuan memberikan seluruh Bagus sekali Zahra. Jadi Zahra sudah berhasil menyebutkan ciri-ciri karya ilmiah. Jadi ciri-ciri karya ilmiah itu ada 4 ya anak-anak: menggunakan bahasa baku, berdasarkan data dan fakta, kalian tidak boleh asal-asalan, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat bersifat logis dan rasional, dan kelima memberikan solusi terhadap masalah itu. Jadi bisa menyebutkan struktur dari karya ilmiah. Silakan coba.
Karya ilmiah itu ada pendahuluan, isinya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian yang kedua itu isi dan atau pembahasan, isinya data, hasil penelitian dan analisis. Kemudian penutup kesimpulan dan saran. Yang terakhir itu daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan ini. Bagus sekali Nari. Untuk struktur karya ilmiah ini penting sekali anak-anak, karena ini akan menjadi acuan saat kalian membuat karya ilmiah. Mulai dari pendahuluan, kemudian ada isi dan pembahasan, dan yang ketiga penutup, dan terakhir daftar pustaka. Kalau kalian membuatnya tidak secara utuh seperti ini, itu tidak bisa disebut sebagai karya ilmiah. Ada yang bisa menjelaskan kembali atau menyebutkan kembali ciri kebahasaan karya ilmiah? Karena silakan sih. Di bahasa karya ilmiah itu yang pertama itu menggunakan kalimat efektif dan waktu, dan yang kedua tidak menggunakan kata seperti saya dan kami, dan yang ketiga menghindari emosi atau pendapat pribadi, dan yang terakhir menggunakan istilah ilmiah sesuai dengan pembahasan. Bagus sekali Melsi. Nanti sudah bisa menyebutkan ciri kebahasaan karya ilmiah. Mengapa sih karya ilmiah itu ada ciri kebahasaannya? Ciri karya ilmiah menggunakan ciri bahasa itu agar tertata rapi, karena ini bersifat ilmiah anak-anak. Kemudian karena bersifat ilmiah harus menggunakan kalimat efektif dan baku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup? Tidak ada? Ya, ada yang tidak mengerti anak-anak? Sudah cukup. Baik, ibu akan menjelaskan ulang tentang pengertian karya ilmiah dan pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah itu tulisan yang berisi hasil pemikiran, pengamatan atau penelitian kalian yang disusun secara sistematis, logis, dan menggunakan bahasa baku, dan harus bersifat objektif ya anak-anak, tidak boleh bersifat subjektif. Karena ini kan karya ilmiah dan anak-anak bersifat ilmiah dan harus ada sumber referensi atau rujukan. Jadi tidak boleh bersifat subjektif. Tujuan dari karya ilmiah adalah menyampaikan pengetahuan atau solusi terhadap suatu permasalahan secara ilmiah. Kemudian ada ciri-ciri karya ilmiah yang tadi sudah disebutkan oleh Zahra. Ada 5 ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama menggunakan bahasa baku dan objektif. Yang kedua berdasarkan fakta, data atau hasil penelitian. Yang ketiga disusun secara sistematis yang berisi 3, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Yang keempat bersifat logis dan rasional. Yang kelima bertujuan memberikan solusi terhadap masalah tertentu. Kemudian ada struktur umum karya ilmiah yang tadi sudah disebutkan oleh Nyari. Yang ada 4 struktur. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi atau pembahasan, yang ketiga penutup, yang keempat daftar pustaka. Dan yang terakhir ada ciri bahasa karya ilmiah yang sudah disebutkan oleh Melsi. Yang pertama ada 4 ciri bahasa karya ilmiah. Yang pertama menggunakan kalimat efektif dan baku. Yang kedua tidak menggunakan kata ganti orang pertama, saya atau kami. Jadi menggunakan kata
penulis atau pengarang dalam menulis karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, menghindari emosi atau pendapat pribadi. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah sesuai bidang pembahasan. Terima kasih kepada Zahra, Nyari, dan Melsi yang sudah mendengarkan dan memperhatikan materi dengan baik pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian bertiga, tolong dipertahankan sampai pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Baik, kita hari ini tuh Ibu akan memperlihatkan video dari YouTube itu tuh tentang menanam pohon di sekolah. Baik, kita lihat dulu ya videonya. Pohon dengan segala kebermanfaatannya disebut sebagai paru-paru dunia yang menjadi pahlawan dengan keberlanjutan kehidupan. Namun, Indonesia tidak sedikit orang yang malah melakukan propaganda. Setiap batang pohon memberikan banyak manfaat karena memiliki jutaan warna hijau serta memiliki proses fotosintesis yang meningkat. Manfaat pohon sangat banyak. Di antaranya adalah menyerap CO2 berlebih serta menghasilkan kedua, menyerap polusi udara, dari erosi, membesarkan air dan tanah hingga menciptakan iklim mikro yang ideal bagi kehidupan manusia, flora, dan fauna. Satu pohon menjadi satu-satunya mustahil dari pohon. Baik anak-anak, itu adalah video tentang menanam pohon di sekolah. Video tersebut bertema tentang lingkungan. Ibu akan memberikan tugas individu di sekolah di saat ini. Kalian bisa menuliskan ide tentang karya ilmiah. Kalian tuliskan saja judulnya, ide untuk karya ilmiah yang akan kalian buat nanti, bertema tentang lingkungan. Ibu berikan waktu ya anak-anak, 15 menit. Kalau kesusahan atau ada yang tidak dimengerti tentang tugasnya, bisa tanyakan kepada ibu ya anak-anak. Apakah sudah anak-anak? Zahra sudah? Sudah semua ya anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan ide karya ilmiah kalian, anak-anak, yang bertema tentang lingkungan? Silakan Melsi. Saya ingin mendapatkan video mengenai tentang mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah yang sehat dan nyaman itu. Tentang Melsi tadi tentang lingkungan yang membuat nyaman dan bersih di sekolah. Kemudian ada lagi anak-anak yang bisa menyebutkan tentang lingkungan. Sudah Nyari, silakan. Sebelumnya itu juga kelestarian lingkungan untuk mencegah kerusakan alam dan pencemaran. Bagus sekali Nyari ingin membuat karyanya tentang pencegahan pencemaran lingkungan yang Nyari. Bagus sekali. Zahra bisa menyebutkan tentang apa
lingkungan untuk belajar sebagai Logika Indra tentang pentingnya ekosistem untuk menjaga lingkungan. Bagus. Ide karya ilmiah kalian bagus-bagus ya anak-anak. Ibu harap dengan tugas tersebut yang ibu berikan tentang ide karya ilmiah tentang lingkungan, kalian bisa mengembangkannya sendiri atau mengembangkannya bisa cari-cari lewat artikel atau jurnal tentang karya ilmiah lingkungan yang berkaitan dengan judul kalian. Ibu harap tugas tersebut bisa bermanfaat ya anak untuk kalian dan untuk masyarakat sekitar. Baik anak-anak, ibu cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu cukupkan untuk hari ini. Kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp ya anak-anak kalau misalkan ada pertanyaan tentang karya ilmiah atau ada yang tidak kalian mengerti tentang materi hari ini, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Kita sudah ada kan grup WhatsApp anak-anak? Ibu tutup ya. Sebelum ibu tutup, kepada ketua kelas silakan memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Kita berdoa jangan selesai. Baik. Ibu tidak memberi tugas ya anak-anak karena kan kalian full day sekolahnya. Jadi hanya ibu berikan tugas di sekolah langsung ya anak-anak. Kalian bisa belajar di rumah untuk pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, saya akan membacakan hasil observasi dari Bu Guru Iis, yaitu Bu Guru Iis sudah melakukan pengamatan yang baik, kemudian sudah ada sedikit variasi pada suara, mimik cukup bermain, namun Ibu Guru Iis kurang melakukan kontak mata dan kurang memberi jeda untuk siswa berpikir. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.